inti kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan itu terletak di 10 hari terakhirnya, yakni dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yajtahidu fi ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi min Ramadan. Yang artinya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menambah mujahadahnya kepada Allah, menambah semangat ibadahnya kepada Allah ketika berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan dengan tambahan semangat ibadah yang tidak beliau lakukan di awal-awal Ramadan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semangat di dalam beribadah kepada Allah, menambah mujahadah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di pertengahan Ramadan begitu juga, menambah semangat ibadahnya, menambah mujahadah ketaatannya kepada Allah. Tapi ketika berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lebih lagi menambah semangatnya, akan lebih lagi menambah mujahadahnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk kita tiru, yakni menambah semangat ibadah kita ketika berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Jangan kebalikan yang kita lakukan dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian masyarakat kita ini terbalik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di bulan suci Ramadan, di awal-awalnya semangat luar biasa. Kemarin Masjid Baitul Ma'mur hampir tidak mampu menampung jemaah di malam pertama. Begitu juga di malam keduanya. Saking ramainya orang yang semangat beribadah kepada Allah di awal bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika sudah sampai pertengahan Ramadan, semangatnya hilang. Sampai ke 10 terakhir bulan suci Ramadan, makin hilang semangatnya. Sampai kemarin saya lihat malam tanggal 21, kalau tidak salah hanya sekitar 2 saf setengah yang melaksanakan sholat tarawih di Masjid Baitul Ma'mur. Tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di 10 terakhir, maka kita harus menambah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan diri kita tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Jangan biarkan diri kita tersibukkan untuk beli baju lebaran atau untuk membuat kue lebaran. Ustaz, tapi kita kan butuh Ustaz beli baju lebaran, biar nanti di hari lebaran kita bisa pakai pakaian yang baru. Memang betul para hadirin, kita juga butuh Ustaz untuk membuat kue lebaran, supaya nanti kalau ada tamu kita bisa memuliakannya dengan kue-kue yang sudah kita siapkan. Betul. Tapi sebenarnya hal itu sudah harus kita persiapkan sebelum masuk 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Seharusnya masalah kue lebaran, masalah baju lebaran ini udah kita selesaikan kemarin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika masa 10 terakhir bulan suci Ramadan kita udah fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau udah berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalau telah masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, maka beliau akan lebih mengencangkan pakaiannya,
Ini kinayah kata ulama dari tambahan semangat di dalam beribadah kepada Allah. Wa ahya lailahu, dan juga menghidupkan malamnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayqadha ahlahu, dan juga Nabi Muhammad membangunkan keluarganya supaya ikut bersama-sama memakmurkan waktu malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari kita ada yang bertanya, para hadirin, kenapa kok inti kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan ini terletak di 10 terakhirnya? Kenapa? Kenapa kok tidak terletak di 10 awalnya ataupun di 10 pertengahannya? Kata ulama, karena terjadinya malam Lailatul Qadar itu lebih diharapkan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Bahkan seperti imamnya kita, Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadinya di malam tanggal 21 ataupun malam tanggal 23. Ini kata Imam Syafi'i. Malam tanggal 21 udah lewat. Malam tanggal 23, semalam kita berada di malam tanggal 23. Dan ulama mengatakan apabila malam ganjil di 10 terakhir bulan suci Ramadan itu bertepatan dengan malam Jumat, maka malam itu lebih diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar. Makanya saya tadi lihat kalau ciri-cirinya ini udah kayaknya malam Lailatul Qadar. Kenapa Ustaz? Lihat langitnya cerah, tidak ada awan, bintang kelihatan, bulan kelihatan. Karena memang kata ulama salah satu ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu adalah cerahnya langit. Kenapa kok bisa cerah langit Ustaz kalau malam Lailatul Qadar? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, di malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat itu turun memenuhi muka bumi di malam Lailatul Qadar. Malaikat turun memenuhi muka bumi ini menemani orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Siapa yang dimaksud dengan ruh dalam ayat ini? Ulama mengatakan maksud ar-ruh dalam ayat ini adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki tugas memimpin para malaikat untuk turun ke muka bumi di malam Lailatul Qadar. Mungkin tahunya kita malaikat Jibril itu tugasnya hanya menyampaikan wahyu. Betul atau enggak? Tapi bukan hanya itu tugasnya malaikat Jibril. Karena kalau tugasnya beliau hanya menyampaikan wahyu, berarti sekarang beliau udah tak punya tugas lagi. Karena wahyu udah terputus. Tidak ada lagi wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Nabi terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, dan beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tugasnya malaikat Jibril hanya menyampaikan wahyu, berarti sekarang beliau sudah tidak punya tugas apa-apa. Tetapi kata ulama, selain menyampaikan wahyu, ada beberapa tugas yang Allah berikan kepada malaikat Jibril. Salah satunya adalah memimpin para malaikat untuk turun ke muka bumi di malam Lailatul Qadar. Jadi ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu cerahnya langit, dan siangnya itu ataupun paginya itu tidak terlalu panas. Kenapa kok tidak terlalu panas Ustaz? Karena malaikatnya itu, para hadirin, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di malam Lailatul Qadar turun ke muka bumi, memenuhi muka bumi, dan menemani orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh. Kalau udah masuk waktu subuh, maka semua malaikat akan naik ke atas langit, kembali lagi ke
ke tempatnya para hadirin, dan itu yang membuat matahari itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu silau. Dan malam Lailatul Qadar ini ulama mengatakan lebih diharapkan untuk terjadinya itu di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Makanya bulan suci Ramadan di 10 terakhirnya adalah inti kemuliaan yang ada di dalamnya. Berarti Ustaz, kalau seandainya kata Imam Syafi'i malam Lailatul Qadar itu malam 21, malam 23, berarti udah selesai berarti malam Lailatul Qadar ini Ustaz. Belum tentu para hadirin. Kenapa? Karena sebagian ulama, bahkan ini jumhur ulama, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Taqriratus Sadidah, bahwasanya terjadinya malam Lailatul Qadar itu di malam tanggal 27. Ini jumhur ulama berpendapat seperti itu. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini tidak menetap pada satu malam, tapi dia berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam Lailatul Qadar, kalau misalnya di tahun kemarin terjadinya di malam tanggal 23 Ramadan, bisa jadi tahun ini terjadinya di malam 27 Ramadan. Kalau di tahun ini misalnya terjadi di malam 27 Ramadan, bisa jadi di tahun depan terjadi di malam 29 Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama, malam Lailatul Qadar itu tidak menetap pada satu malam, tetapi setiap tahunnya dia berpindah-pindah. Akan tetapi yang lebih diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan taharrau lailatal qadri fi ashril awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan di malam-malam yang ganjil itu lebih diharapkan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Ustadz, kalau seandainya saya beriktikaf di masjid di malam-malam ganjil, ataupun di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan supaya mendapat keberkahan malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang perlu saya lakukan Ustaz? Apa yang perlu saya kerjakan? Maka banyak ibadah yang mungkin bisa kita lakukan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah ini pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kalau aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka kata Nabi Muhammad, katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Maka ini merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah untuk dibaca ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka dari itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ini di setiap malam bulan suci Ramadan, karena siapa tahu malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dan ulama mengatakan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka ada 3 tingkatan amal yang bisa kita lakukan. Ada 3 tingkatan para hadirin di dalam memakmurkan malam Lailatul Qadar atau di dalam memburu malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah dengan menghidupkan semua malam dengan beribadah kepada Allah. Dari habis maghrib sampai subuh jangan tidur. Ini level yang paling tinggi. Apa yang mau dikerjakan Ustaz? Beribadah kepada Allah, baca Al-Quran, i'tikaf di masjid, melaksanakan salat tahajud, salat tarawih,
sempurnakan sholat witirnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan menghidupkan mu'dhamul lail. Mu'dhamul lail yakni aksaruha, paling banyaknya malam. Ini kalau dalam semalam itu ada 10 jam, berarti kita hidupkan 6 jam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang kedua. Level yang ketiga, level yang paling rendah adalah dengan melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Makanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa, ini bulan suci Ramadan udah tinggal sekitar 7 hari lagi, tinggal sekitar 7 malam lagi. Malam 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sekitar 7 malam lagi. Maka usahakan jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Usahakan jaga para hadirin. Karena ada riwayat hadis yang mengatakan, barang siapa yang di malam Lailatul Qadar dia melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka dia telah mendapatkan bagian yang cukup besar dari keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka usahakan nih, kalau bisa ya sholat tarawihnya jangan sampai kita tinggalkan, karena belum tentu tahun depan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan kembali para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah menambah semangat ibadah kita di akhir bulan suci Ramadan ini. Dan Allah jadikan bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang paling berkah dalam kehidupan kita daripada bulan Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin.